sampai di Kota Pematang Siantar, tepatnya di lapangan Ada Malik nih pemirsa. Dimana seperti yang Anda dengar di layar kaca Anda, sudah ada musik-musik kesenian tradisional nih. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bersama salah satu kesenian tradisional yang ada di Indonesia, yaitu reog nih pemirsa. Dari komunitas Warok Suro Menggolo. Nah, penasaran dengan bagaimana keseniannya dan penampilannya? Yuk terus ikutin saya. Kesenian reog yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, ternyata tidak hanya hidup di tanah asalnya. Di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kesenian tradisional ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat hingga kini. Salah satunya melalui Sanggar Warok Suro Menggolo yang berdiri sejak tahun 2015 dan aktif menampilkan berbagai pertunjukan di kota ini. Jadi berdiri Warok Suro Menggolo ini pada tahun 2015, tepatnya bulan 3, tanggal 18 tahun 2015. Dan kenapa namanya adalah Warok Suro Menggolo? Nama itu sangat berkesan di hati saya. Karena Warok Suro Menggolo itu adalah salah satu tokoh terbesar di dalam kesenian reog Ponorogo. Mbah Suro, sosok di balik sanggar ini, merupakan perantau asal Jawa yang memiliki tekad kuat untuk mengembangkan dan memperkenalkan reog kepada masyarakat luas. Menariknya, para pemain sanggar ini tidak hanya berasal dari suku Jawa, melainkan dari berbagai suku dan etnis lain, menjadikan seni sebagai jembatan persatuan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa reog Ponorogo yang asalnya dari Jawa bisa berada di Kota Pematang Siantar yang kita cintai ini? Jadi khususnya kami ini perantau dari Jawa, Mbak. Kami haus akan hiburan seni Jawa, makanya di sini kami mencoba mengembangkan daripada seni Jawa yang sangat kami cintai. Dan alhamdulillah di Kota Siantar kita disambut sangat antusias dari seluruh masyarakat, dari seluruh golongan. Bahkan di sini yang membuat saya bangga itu ada satu hal, Pak. Di Kota Pematang Siantar, reog ini pemainnya bukan cuman orang Jawa. Dari berapa suku dan etnis itu ada di kesenian kita, Mbak. Reog dikenal dengan ikon topeng singa barong yang dihiasi bulu merak serta gerakan tari yang energik. Melalui latihan rutin dan berbagai pertunjukan budaya, kelompok seni reog di Pematang Siantar berupaya menjaga warisan budaya ini tetap dikenal oleh generasi muda. Jadi alhamdulillah reog di Kota Pematang Siantar ini sekarang kita sudah diakui di event-event besar khususnya di Kota Pematang Siantar, yang mana kita telah mengikuti selama 3 tahun acara Siantar Culture Show yang ketiga, dan pada tahun ini nanti ada yang keempat tahun untuk pentas seni, khususnya kami dari keluarga besar reog masih juga dipercaya akan ditampilkan di dalam event tersebut. Jadi untuk latihan rutin itu kita adakan di Sanggar, itu minimal setiap bulan itu 2 kali. Karena anggota semua mempunyai pekerjaan masing-masing. Karena saya punya keinginan yang sangat besar bahwasannya seni Jawa ini bisa diminati dari kalangan menengah ke atas. Itu yang saya inginkan, yang saya harapkan. Untuk menjadi pemain reog dibutuhkan kekuatan fisik yang tidak main-main. Dikarenakan berat kostum reog ukuran kecil saja mencapai 15-20 kg. Sedangkan untuk ukuran besar
beratnya bisa mencapai 70 hingga 80 kg. Menariknya, dalam setiap pertunjukan tak hanya reog yang ditampilkan, berbagai kesenian tradisional lain seperti bambu gila, kuda lumping, dan juga makan beling turut meramaikan suasana, menjadikan pagelaran semakin kaya dan menghibur. Bagi masyarakat yang menonton, reog bukan sekedar hiburan. Lebih dari itu, reog merupakan bagian dari upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya Nusantara. Kalau menurut saya, pertunjukan kesenian reog ini luar biasa, dan untuk warga-warga yang ingin bergabung di sini, ini sangat mendukung untuk memajukan kesenian tradisional. Kalau untuk kemajuannya, kalau bisa ayo kita tingkatkan bersama di Simalungun, ayo kita bersatu untuk memajukan kesenian reog ini. Sanggar Warok Suro Menggolo memiliki moto, yakni seni menyatukan suku dan agama, serta menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba. Motivasi saya kepingin yang pertama, generasi muda kita bisa ikut mengembangkan seni itu untuk jauh yang lebih baik. Dan motonya itu moto yang sangat luar biasa. Moto kami adalah seni menyatukan segala suku dan agama, dan seni menjauhkan diri kita dari bahaya narkoba. Mereka berharap kesenian ini terus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah kota, agar reog tetap hidup dan menjadi kebanggaan bersama. Yang pertama, harapan saya itu untuk pemerintah Kota Siantar tetap mau peduli dengan kesenian Jawa. Karena kami bukan pingin nomor satu, tapi kami pingin ikut berpartisipasi untuk mengembangkan budaya Jawa yang ada di Kota Siantar. Dan harapan kami yang kedua itu untuk seluruh muda-mudi. Mari kita berlatih, mari kita belajar untuk mengembangkan seni itu, seni yang beradab dan seni yang beragama. Nah itu dia pemirsa, pertunjukan seni dari Warok Suro Menggolo yang ada di Kota Pematang Siantar. Tadi kita menyaksikan bagaimana penampilan mereka, mulai dari reog, kuda lumping juga ada pemirsa, dan disaksikan oleh ratusan masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar. Semoga dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah dapat terus mendukung dengan keberadaannya seni tradisional reog dan juga kuda lumping ini pemirsa, agar terus berkembang dan disaksikan oleh anak cucu kita ke depannya. Itu dia kegiatan Maragam-Ragam kita kali ini, sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Pemirsa Maragam-Ragam, senang sekali saya Teresa Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Jalan Patimura Ujung, Silomangi, Kota Pematang Siantar, di mana di sini adalah produksi dari kulit lumpia Babang Idir. Dan di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kulit lumpia ini sendiri. Nah, penasaran? Terus ikutin saya ya.
Di tengah aktivitas masyarakat Kota Pematang Siantar, sebuah usaha rumahan terus bergerak memproduksi salah satu bahan makanan yang banyak digunakan dalam berbagai kuliner, yaitu kulit lumpia. Usaha ini telah ada sejak tahun 2014, yang mana masih menggunakan cara manual hingga sekarang menggunakan alat yang canggih. Saya memulai usaha kulit lumpia ini di tahun 2014 karena banyak peminat jadi makin berkembang untuk usaha gorengan kuliner lah gitu Kak. Kalau dulu kita menggunakan manual, kompor manual, banyak anggota. Dan ibaratnya kalau sekarang pakai mesin, perbedaannya sangat jauh. Satu hari kita bisa memproduksi cuma berapa jam, bisa sampai 10 sak, sampai 8 sak, bahkan mau sampai lebih dari 10 sak. Kalau manual dulu satu hari agak lama karena manual. Kalau kita menggunakan mesin lumpia, mesin ini di tahun 2024. Kulit lumpia ini komposisinya dari tepung terigu, garam, dan minyak sayur. Prosesnya sangat mudah, cuman diadon sehingga kalis, terus masuk mesin cetakan. Proses pembuatan kulit lumpia ini dimulai dari pencampuran bahan dasar berupa tepung terigu, minyak sayur, dan sedikit garam hingga menghasilkan adonan dengan tekstur yang halus. Adonan kemudian diaduk hingga merata agar menghasilkan kulit lumpia yang tipis namun tidak mudah robek. Setelah adonan merata, kemudian dilanjutkan dengan menuangkan adonan ke mesin pencetak kulit lumpia yang mana sudah diatur dengan suhu 18 derajat. Kalau dulu manual sekitar sampai 20 orang, nyetak 10, yang mengemas 10. Kalau sekarang berkurang 2 kali lipatnya Kak. Sekarang menggunakan mesin hanya 8 atau 5 orang. Pekerjaannya kita dari sini aja, dari kampung sekitar. Membuka lapangan pekerjaan seperti membantu anak-anak yang libur sekolah ataupun yang nggak bekerja, kita bisa ngapakan peluang usaha. Proses pencetakan dilakukan menggunakan mesin khusus. Mesin ini secara otomatis meratakan adonan menjadi lembaran tipis dan memasaknya dalam waktu singkat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan produksi dilakukan lebih cepat, higienis, serta menghasilkan ukuran dan ketebalan kulit lumpia yang seragam. Kulit lumpia yang telah matang kemudian disusun rapi sebelum dikemas. Setiap kemasan berisi puluhan lembar kulit lumpia yang siap dipasarkan ke berbagai daerah di luar Kota Pematang Siantar. Kita pemasaran kulit lumpia Bang Indir ini di luar kota Kak. Kalau di Kota Siantar kita sendiri tidak ada. Kita bahkan pemasaran di Kabanjahe, Rantau Prapat, Kisaran, Tanjung Balai, Batubara. Alhamdulillah pemasaran sendiri saat ini kendala cuma sedikit lah Kak, karena persaingan sekarang udah banyak yang membuat, jadi saingan udah banyak. Tapi alhamdulillah untuk langganan tetap masih berjalan lancar. Dengan hanya harga sekitar Rp4.000 per kemasan, kulit lumpia ini menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat. Selain praktis, produk ini juga dapat langsung diolah menjadi berbagai makanan yang lezat dan menggugah selera. Pemirsa Maragam-Ragam, inilah hasil dari liputan kita di kulit lumpia Babang Idir, di mana tadi kita melihat proses panjang pembuatannya, di mana dari awal itu mengaduk adonannya, kemudian mencetak menggunakan mesin, dan juga terakhir ini adalah pengemasannya pemirsa. Dan di tangan saya sudah ada hasilnya.
Nah, buat pemirsa yang ingin mengikuti usaha Babang Idir ini yang bisa dibilang sudah ada selama 12 tahun lamanya nih pemirsa, mulai aja dari sekarang. Dan juga saya ingatkan agar tetap konsisten ya untuk mengerjakan usahanya agar bisa sukses seperti Babang Idir ini pemirsa. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Maragam Ragam. Sampai jumpa di Maragam Ragam selanjutnya.